Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua jemaat Tuhan di Gereja Bethel Solo Baru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita mau mendengar, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita yang menjadi bekal kita sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita mau mendengarkan di kitab Kisah Para Rasul yang ke-25 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kitab Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam, kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Ayat yang ke-16. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari, adakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia yang di sini yang dimaksud Paulus, tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup, bahwa Yesus hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisarea. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, kata Raja Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Ayat yang ke-23, pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang ada di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama." Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang terkemuka yang ada di situ pada waktu itu meminta untuk Paulus dihukum mati. Di sini jelas dikatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama lagi. Ayat yang ke-25, tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirimkan seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap
pagi hari ini kita mau belajar ya melalui satu perikop ini ya. Di sini dikatakan Paulus di hadapan Agripa dan Bernika. Nah, kita mulai dari seorang Festus ya. Festus ini adalah seorang wali negeri. Kalau zaman sekarang mungkin di negara kita itu seperti gubernur gitu ya, seorang wali negeri yang menggantikan Felix. Nah, Felix ini adalah wali negeri sebelumnya. Sebelum dia pergi Felix ini meninggalkan Paulus sebagai tahanan kepada Festus ya. Dan dalam kasus ini Festus tidak menemukan kesalahan apapun ya, satu kesalahan apapun yang menyebabkan Paulus patut dihukum mati ya. Dan seharusnya melalui ketika dia tahu tidak menemukan satu kesalahan apapun dari seorang Paulus ini, seharusnya ia bisa melepaskan Paulus. Akan tetapi ia tidak melakukan hal itu karena ia ingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Ya, kita bisa baca di pasal sebelumnya ya. Di sini jelas sekali dikatakan Festus ini ingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Sehingga meskipun Festus ini tahu Paulus ini tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia tidak berani mengambil keputusan untuk membebaskan Paulus, tetapi dia tetap menjadikan Paulus itu sebagai tahanan di Kaisarea. Nah, Festus ini adalah seorang yang tahu mana yang benar ya, tetapi dia tidak melakukan tetapi dia tidak bertindak yang benar juga. Nah, ketika Raja Agripa dan Bernika datang mengunjunginya, nah karena Raja Agripa di situ menetap cukup lama ya, Festus ini menceritakan keraguannya ya, dilema dia sebagai seorang pemimpin, keputusan apa yang harus dia ambil mengenai kasus Paulus ini yang berkenaan dengan kasus Paulus. Kita bisa lihat di pasal yang ke-14 tadi ya. Jadi Festus ini tahu Paulus diadili bukan masalah pelanggaran hukum, melainkan masalah agama ya, yang sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dicampuri ya, karena tidak didapati pelanggaran hukum satupun dalam diri Paulus ini. Di sini kan mereka berdebat ya, dan di sini Paulus bersaksi, dia bercerita, dia menyatakan bahwa Yesus yang dia sembah itu dia mati, bangkit dan hidup ya, begitu. Dan dia percaya bahwa ada kebangkitan pada orang-orang percaya. Dan ini yang menjadi selisih paham antara Paulus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan di sini tuduhan yang didakwakan kepada Paulus bahwa Paulus ini sudah membuat huru-hara ya, mengacaukan kota. Dan melalui kasus ini Festus ya, sebagai seorang wali negeri, seorang pemimpin, dia sebenarnya tahu bahwa Paulus ini tidak melakukan kesalahan apapun yang melanggar hukum ya. Dan Festus dia menyadari, dia merasa tidak mampu untuk mengatasi kasus ini. Yang pertama karena di sini Festus adalah orang baru, dia menggantikan Felix. Dia tidak benar-benar memahami hukum Yahudi ya. Dan selain itu juga dia tidak memiliki cukup bukti untuk menggiring Paulus sampai ke pengadilan. Jadi sebenarnya kalau kita baca di ayat perikop ini tadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya dia lebih suka bahwa Paulus dikirim ke Yerusalem dan dihukum mati. Dari situ dia percaya pasti orang-orang Yahudi akan bersimpati dan sangat mendukung dia ya, karena Festus ini benar-benar ingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Namun di pihak lain dia tahu bahwa Paulus itu akan naik banding ya. Ketika Paulus naik banding, dia pun bisa lepas tangan ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, Festus ini tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri seorang Paulus ya. Di ayat yang ke-26 dikatakan jelas bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah itu mengajukan
banding gitu ya, dia membela diri, mencari keadilan untuk dirinya sendiri ya. Karena Paulus tahu dia tidak melakukan kesalahan yang melanggar hukum, oleh sebab itu Paulus berusaha untuk mencari keadilan bagi dirinya, dia membela dirinya dengan melakukan naik banding ya. Sementara tuduhan orang Yahudi kepada Paulus tidak punya cukup bukti. Jadi ketika yang menjadi permasalahannya, misalkan ini ya, Festus menuruti orang-orang Yahudi ya untuk membawa Paulus ke Yerusalem ya, ke Yerusalem untuk dihukum, dia tidak memiliki cukup bukti. Tetapi ketika Festus ini melepaskan Paulus karena tidak menemukan satu kesalahan apapun, Festus bisa kehilangan muka, Festus bisa kehilangan simpati dari orang-orang Yahudi ya, dari orang-orang Yahudi ini. Dan dalam masalah ini Festus ternyata tidak memiliki pendirian yang tegas. Nah, seharusnya sebagai wali negeri dia punya wewenang ya, dia punya kewenangan ya, ada wewenang yang ada padanya. Festus bisa menyatakan bahwa oh ini Paulus tidak bersalah karena tidak ada satupun bukti yang memberatkan Paulus. Tetapi dan dia bisa membebaskan Paulus ya, karena tidak didapati satu kesalahan hukum satupun. Akan tetapi rasa takut untuk menanggung resiko terhadap jabatannya ya, itu yang membuat Festus ini tidak berani bertindak, tidak berani untuk melakukan hal yang benar. Nah, jadi biarlah pagi hari ini melalui ayat ini, melalui perikop ini kita bisa belajar ya, sebagai orang-orang Kristen yang mengerti kebenaran ya, tentunya kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita pun seperti Festus ini ya, kita mengerti kebenaran tetapi terkadang kita ragu atau bahkan tidak melakukan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Terkadang kita lebih mencari aman untuk diri kita sendiri. Contohnya seperti ini ya, yang paling gampang dalam setiap kehidupan pribadi kita ya. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah hal yang baik dan berguna dalam segala hal, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena banyak mengandung janji-janji Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Namun terkadang kita tidak melakukan hal itu karena berbagai macam alasan dalam hidup kita, karena berbagai macam permasalahan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan hal itu. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu adalah hal yang baik dan itu benar ya. Dan atau contoh lain seperti ini, kita tahu bahwa ketika kita memberi ya, ketika kita dalam keadaan berlebih maupun kekurangan, ketika kita belajar memberi, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengerti memberi itu adalah suatu hal yang kebenaran, suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita pasti akan melakukannya dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan segenap hati kita, dan dengan sikap hati yang benar ya. Namun bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tapi terkadang kita ragu untuk melakukan hal itu. Nah, bila pagi hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari seorang Festus ya, yang dia mengerti mana yang benar, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan yang benar karena dia ingin mendapat simpatisan dari orang lain, karena dia ingin mendapat pujian dari orang lain, karena dia mau mendapat pengakuan dari orang lain, sehingga ketika dia mau mengambil keputusan dia menjadi ragu. Karena apa? Dalam hidupnya itu lebih dipengaruhi oleh apa kata orang ya. Dia bukan hidup menurut apa yang Tuhan mau, apa katanya Tuhan, tetapi dia lebih memilih hidup dari apa kata orang. Nah, dalam pagi hari ini kita bisa belajar dari seorang Kristus. Ketika kita mengerti kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, nah kita belajar untuk melakukan kebenaran itu. Dan kita juga mau belajar dari seorang Paulus yang dia mengerti kebenaran firman Tuhan dan dia pun tetap memegang teguh apa yang menjadi iman percayanya. Apapun
apapun yang terjadi dalam setiap hidupnya, dia terus memegang kebenaran itu. Apa yang dia yakini, apa yang dia imani, itu yang dia pegang teguh apapun yang terjadi. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang beriman, bila kita berani mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran itu, ya, kebenaran yang kita tahu berdasarkan firman Tuhan, dan kita memiliki sikap dan tindakan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, terima kasih. Demikian renungan singkat yang boleh saya bagikan. Biarlah renungan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.